Sejenak horor. Kirman menghela napas panjang. Tangannya sibuk mengaduk kuah bakso yang mendidih di panci besar, sementara tubuhnya terasa lelah setelah seharian berjualan di pasar. Peluh menetes di dahinya, tapi ia tetap bertahan. Baginya, inilah cara mencari nafkah yang halal. Namun semua itu terasa sia-sia. Setiap malam sepulang dari berjualan, ia tak pernah disambut dengan senyum hangat atau masakan hangat dari istrinya Marni. Justru sebaliknya, yang ia dapatkan hanyalah omelan dan keluhan. Kamu itu kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya segini-gini aja. Lihat tetangga kita, si Bagas. Bisnisnya sukses, istrinya bisa beli emas tiap bulan. Lah aku, nggak pernah bisa beli barang bagus. Marni melipat tangannya di dada, wajahnya penuh ketidakpuasan. Kirman hanya diam. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu. Sudah bertahun-tahun ia mencoba menahan diri, mencoba memahami istrinya, berharap Marni akan sadar bahwa hidup sederhana bukanlah sesuatu yang memalukan. Tapi tampaknya, istrinya tak pernah benar-benar mencintainya. Marni bukan hanya boros tetapi juga pemalas. Ia jarang memasak, lebih sering keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya yang berasal dari golongan sosialita. Di depan mereka, Marni selalu mengaku sebagai istri pria kaya. Ia mengenakan baju-baju mahal yang dibelinya dengan uang hasil jerih payah Kirman. Jika ditanya apa pekerjaan suaminya, ia akan tersenyum angkuh dan menjawab, "Suamiku punya bisnis kuliner, sukses banget, nggak perlu kerja keras, uang ngalir terus." Tentu saja itu bohong. Kirman tahu semua itu, meskipun ia tak pernah mengungkapkan kekesalannya. Ia sering mendengar cerita dari teman-temannya di pasar. Mereka bilang Marni suka pamer barang-barang yang ia beli dengan uang Kirman, suka membanggakan kehidupan palsunya. Kirman hanya bisa tersenyum pahit. Namun ada satu hal yang lebih menyakitkan dari semua itu. Marni ternyata juga suka berselingkuh. Kirman tak pernah ingin percaya. Ia mencoba berpikir positif, berpikir bahwa gosip yang beredar hanyalah bualan orang-orang iseng. Tetapi semakin lama, semakin banyak orang yang datang kepadanya dan mengatakan hal yang sama. "Kir, aku lihat istrimu naik motor sama laki-laki muda kemarin. Mereka masuk ke hotel di ujung gang," bisik seorang temannya suatu malam saat Kirman sedang membereskan dagangannya. Kirman tersentak, tapi ia menahan diri. "Ah, mungkin cuma mirip aja," jawabnya dengan suara bergetar. Namun berita serupa terus datang. Setiap hari ada saja orang yang mengatakan bahwa Marni sering terlihat berduaan dengan pria berbeda. Kirman mulai menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi ia masih tak ingin membenarkan itu. Hingga suatu hari kenyataan pahit itu terpampang di depan matanya sendiri. Hari itu Kirman pulang lebih cepat dari biasanya karena dagangannya habis sebelum malam. Ia senang membayangkan bisa beristirahat lebih awal. Tapi saat ia mendekati rumahnya, firasat buruk menyelimutinya. Pintu rumahnya tidak terkunci. Perlahan, Kirman mendorong pintu dan masuk ke dalam. Di ruang tamu yang redup, ia mendengar suara tawa lirih dari dalam kamar. Suara Marni dan suara laki-laki lain. Langkahnya gemetar. Dengan hati yang berdebar kencang, Kirman membuka sedikit pintu kamar yang tak tertutup rapat. Pemandangan di dalamnya membuat darahnya berdesir dingin. Marni tengah berbaring di ranjang, tubuhnya hanya terbalut kain tipis. Sementara seorang pria muda, tak lebih tua dari 25 tahun, sedang mencumbuinya dengan penuh gairah. Kirman berdiri kaku, tenggorokannya tercekat. Jantungnya berdetak begitu keras seakan hendak meledak. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Marni, istrinya, wanita yang telah ia nikahi dengan penuh cinta, kini berselingkuh di ranjang mereka sendiri. Napas Kirman berat, matanya panas. Dadanya bergemuruh hebat antara marah, kecewa, dan hancur. Tapi ia menahan diri. Ia tahu jika ia meledak sekarang,
semuanya bisa berakhir dengan tragedi. Dengan langkah berat, Kirman berbalik, meninggalkan rumahnya tanpa suara. Malam itu, ia berjalan tanpa arah. Hatinya remuk. Namun di tengah rasa sakitnya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Dendam. Dendam yang kelak akan menuntunnya ke jalan yang gelap, jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu Kirman berjalan tanpa arah. Langkahnya gontai seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Pikirannya kosong tetapi dadanya terasa penuh sesak. Ia bahkan tak sadar telah melewati beberapa gang hingga sampai di sebuah jembatan tua yang sepi. Di sana ia berhenti. Angin malam menusuk tulangnya, namun tak mampu menandingi dinginnya hatinya saat ini. Ia menggigit bibirnya, menahan gejolak amarah yang terus mendidih dalam dirinya. Bayangan istrinya Marni bersama laki-laki lain di ranjang mereka sendiri terus menghantuinya. Setiap detik adegan itu berputar di benaknya, menancap seperti duri yang semakin dalam. Kenapa Marni? Kirman menggumam, suaranya nyaris tak terdengar di antara desir angin malam. Ia telah bekerja keras, banting tulang siang dan malam demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Meski hasilnya tak seberapa, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tapi apa balasannya? Penghinaan, pengkhianatan. Aku ini suamimu, kenapa engkau tega? Matanya mulai memanas, tapi air mata tak jatuh. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang perlahan merayapi tubuhnya, menyusup ke dalam sanubari terdalamnya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Marni harus membayar semuanya. Sejak malam itu Kirman berubah. Ia menjadi lebih pendiam, tetapi dalam diamnya pikirannya terus bekerja. Ia ingin tahu sejauh mana pengkhianatan Marni, seberapa besar kebohongan yang selama ini ditutupinya. Keesokan harinya, Kirman berpura-pura pergi ke pasar seperti biasa. Namun kali ini ia tak langsung ke warung. Ia bersembunyi di sudut gang dekat rumahnya, mengamati siapa saja yang keluar masuk dari sana. Tak butuh waktu lama sebelum ia melihatnya. Marni keluar dari rumah dengan dandanan mencolok, rok pendek, baju ketat, dan parfum menyengat, yang bahkan tercium dari kejauhan. Kirman menahan napas, tangannya mengepal. Marni berjalan menuju ujung gang, lalu seorang pria muda datang menjemputnya dengan motor. Kirman mengenali pria itu. Namanya Bima, seorang berondong yang sering berkeliaran di sekitar pasar. Kirman ingat pernah melihatnya duduk di warung kopi, bercanda dengan teman-temannya, berbicara tentang wanita-wanita yang berhasil mereka taklukkan. Kini, Kirman sadar bahwa salah satu wanita itu adalah istrinya sendiri. Darahnya mendidih. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti mereka dari kejauhan. Motor Bima melaju ke sebuah hotel murah di pinggir kota. Kirman mengepalkan tangannya begitu keras hingga kukunya hampir menembus kulit. Kirman menunggu di seberang jalan, menatap hotel itu dengan mata merah penuh kebencian. Hampir 1 jam berlalu sebelum Marni dan Bima keluar dari sana, tertawa dan bercanda mesra seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Kirman menggigit bibirnya. Ia ingin berlari ke sana, ingin menghajar Bima, ingin menyeret Marni pulang dan menghakiminya. Tapi ia tahu, kemarahan spontan hanya akan membuat semuanya kacau. Ia harus menunggu. Ia harus menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Kirman pulang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Saat ia masuk ke rumah, Marni sudah duduk santai di sofa menonton televisi sambil memakan camilan. Loh, kok lemes banget mas? Daganganmu sepi, ya? Tanyanya dengan nada mengejek. Kirman diam. Ia ingin melihat bagaimana wajah wanita itu saat mengetahui bahwa ia sudah tahu semuanya. Aku lapar, bikinin makan, ucap Kirman datar. Marni mendengus. Masak sendiri aja, aku capek. Kirman hanya tersenyum tipis. Seharian tadi Marni sibuk tidur dengan pria lain, tapi sekarang ia bilang capek. Saat itu Kirman sadar bahwa Marni memang tak punya hati. Tak ada sedikit pun rasa bersalah dalam dirinya.
Ia benar-benar tak peduli pada suaminya, dan mungkin tak pernah benar-benar mencintainya sejak awal. Dendam dalam hati Kirman semakin membesar. Malam itu Kirman duduk termenung di warung baksonya yang sudah hampir tutup. Di hadapannya hanya tersisa beberapa mangkuk kosong dan sendok yang berserakan di meja pelanggan. Lampu jalan yang temaram membuat suasana semakin muram. Ia menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke arah panci besar berisi kuah bakso yang masih mengepul pelan. Dendam masih membakar dadanya. Bayangan istrinya, Marni, tengah bercumbu dengan pria lain terus berputar di kepalanya seperti rekaman rusak yang tak bisa dihentikan. Ia masih bisa mendengar suara tawa lirih Marni, suara desahannya, suara pria muda itu yang jelas-jelas bukan dirinya. Tangannya mengepal. Jika ia memiliki kesempatan, ia ingin membalas semua pengkhianatan itu. Namun bagaimana? Kirman sadar, selama ia tetap menjadi lelaki miskin yang bekerja mati-matian hanya untuk bertahan hidup, ia tak akan pernah bisa menaklukkan istrinya. Marni tak akan pernah tunduk padanya. Ia butuh sesuatu yang bisa membuatnya kuat, membuatnya memiliki kuasa. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari arah gang samping warungnya. Seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tirus muncul dari kegelapan. Rambutnya kusut dan matanya cekung, seolah-olah kurang tidur berhari-hari. Kirman mengenali sosok itu. Bahar. Bahar adalah teman lamanya, seorang pedagang bakso keliling yang dulu sering mengeluh karena dagangannya sepi. Tapi anehnya, beberapa bulan terakhir Bahar tiba-tiba berubah drastis. Warung baksonya yang dulu kecil dan nyaris bangkrut kini selalu ramai pengunjung. Orang-orang di pasar sering membicarakannya, mengatakan bahwa Bahar tiba-tiba menjadi kaya raya, mampu membeli motor baru, bahkan memiliki rumah mewah di desa sebelah. Namun Kirman tak pernah benar-benar bertanya bagaimana Bahar bisa sekaya itu dalam waktu singkat. Sepi ya warung mukir. Bahar duduk di salah satu bangku panjang, menyalakan rokoknya, lalu menghembuskan asap perlahan. Nggak kayak warungku, tiap hari laris manis. Kamu nggak pengen kaya juga? Kirman melirik Bejo dengan tatapan penuh curiga. Apa maksudmu? Bahar menyeringai lalu bersandar santai di bangku. Dulu aku sama sepertimu, Kir. Dagangan sepi, penghasilan pas-pasan, istri banyak maunya. Tapi sekarang, lihatlah aku. Aku sudah nggak perlu susah-susah lagi. Pelanggan datang sendiri, uang ngalir terus. Dan istriku, ia tertawa kecil. Sekarang dia tunduk padaku. Mau apa saja aku bisa dapat. Kirman semakin waspada. Kata-kata Bahar terasa aneh, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kamu pakai cara apa? Tanya Kirman. Suaranya bergetar. Bahar tersenyum licik. Kamu tahu nggak di desa sebelah ada seorang dukun sakti? Namanya Mbah Jambrong. Dia punya ilmu yang bisa bikin warungmu laris manis dalam waktu singkat. Orang-orang nggak akan bisa berhenti makan bakso buatanmu. Mereka bakal ketagihan. Kirman menelan ludah. Ilmu macam apa? Bahar mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya mengecil seolah takut ada yang mendengar. Pesugihan, Kir. Pesugihan bakso. Kirman merasakan bulu kuduknya meremang. Pesugihan? Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan warung makan. Ritual gaib yang membuat pelanggan terus datang tanpa henti. Tapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Apa syaratnya? Kirman akhirnya bertanya, meskipun hatinya sudah diliputi rasa takut. Bahar menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, setiap tahun kau harus menumbalkan satu bayi. Satu nyawa kecil untuk kekayaan yang tak ada habisnya. Kirman tercekat. Bayi? Syarat itu terdengar begitu keji. Namun sebelum pikirannya sempat menolak, sesuatu di dalam dirinya berbisik pelan. Bayi hasil perselingkuhan Marni. Tiba-tiba, wajah bayi yang baru 5 bulan lahir itu muncul di benaknya. Darah daging Marni, tapi bukan anaknya. Anak laki-laki lain.
Kirman menggertakkan giginya. Ia sadar anak itu bukan darah dagingnya. Jika anak itu terus hidup, itu menjadi bukti. Bukti bahwa ia lelaki pecundang membiarkan istrinya mengkhianatinya dengan pria lain. Marni, Kirman bergumam pelan. Bahar tersenyum melihat perubahan ekspresi Kirman. Kau tidak perlu menjawab sekarang. Aku hanya memberitahu pilihan yang kau punya. Ia berdiri, merapikan bajunya, lalu menepuk pundak Kirman perlahan. Tapi ingat Kir, kesempatan ini nggak datang 2 kali. Tanpa menunggu jawaban, Bahar melangkah pergi, meninggalkan Kirman yang masih terpaku di bangkunya. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan spanduk warung bakso Kirman yang sudah lusuh. Di dalam dadanya, pertarungan batin mulai terjadi. Akal sehatnya menolak, tapi hatinya, yang dipenuhi dendam dan sakit hati, mulai merasakan sesuatu yang baru. Godaan kekuasaan. Dan pada akhirnya, ia tahu bahwa pilihan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak begitu saja. Malam itu, Kirman berjalan sendirian di tengah pekatnya gelap. Udara terasa dingin, dan jalan setapak yang ia lalui dipenuhi suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Bahar telah memberinya petunjuk arah. Mbah Jambrong tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan di desa sebelah. Konon Mbah Jambrong bukan sekadar dukun biasa. Ia adalah orang yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi, seorang penjaga perjanjian gaib yang telah berlangsung turun-temurun. Kirman menggenggam kuat senter di tangannya. Jantungnya berdebar kencang saat ia semakin dalam memasuki hutan. Pepohonan besar menjulang tinggi. Akar-akarnya menjulur ke tanah seperti tangan-tangan makhluk gaib yang siap menarik siapapun yang berani melangkah ke wilayah ini. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang entah berasal dari mana. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat perasaan bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Tiba-tiba suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Kirman tersentak, langkahnya terhenti sejenak. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Di depan sana, samar-samar ia melihat sebuah cahaya redup. Itu pasti rumah Mbah Jambrong. Dengan napas berat, Kirman melangkah mendekati gubuk tua yang berdiri di tengah hutan itu. Atapnya sudah lapuk, dindingnya penuh dengan ukiran simbol-simbol aneh yang ia tak mengerti. Bau dupa bercampur dengan bau busuk menyengat dari dalam. Kirman mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu kayu yang tampak usang itu. Tak ada jawaban. Kirman menelan ludah, hendak mengetuk lagi. Namun tiba-tiba suara serak dari dalam terdengar. "Masuklah, aku sudah menunggumu." Kirman merinding. Bagaimana mungkin Mbah Jambrong tahu ia akan datang? Dengan ragu, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Di dalam gubuk, suasana jauh lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan remang-remang, memperlihatkan berbagai benda aneh yang menggantung di dinding. Kepala binatang yang diawetkan, tulang-tulang yang tersusun dalam pola aneh, dan patung-patung kayu dengan wajah mengerikan. Di tengah ruangan, seorang pria tua dengan rambut putih panjang duduk bersila di atas tikar anyaman. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya merah seperti bara api. "Mbah Jambrong, kau datang dengan niat yang kuat," suara Mbah Jambrong lirih, tapi penuh wibawa. "Aku bisa merasakan amarah dan dendam dalam hatimu." Kirman tercekat. Ia belum mengatakan apapun, tapi Mbah Jambrong seolah sudah tahu segalanya. Aku ingin seperti Bahar." Akhirnya Kirman bicara, meski suaranya sedikit bergetar. "Aku ingin warungku ramai. Aku ingin kaya. Dan aku ingin membalas pengkhianatan istriku." Mbah Jambrong menyeringai. "Kekayaan dan balas dendam seringkali berjalan beriringan," katanya. "Namun setiap keberuntungan membutuhkan pengorbanan." Kirman menggenggam lututnya. "Aku tahu. Bahar bilang pesugihan ini butuh tumbal bayi." Mbah Jambrong mengangguk pelan. "Setiap tahun, 1 bayi harus dikorbankan. Jika kau berhenti, berkah ini akan berbalik menjadi kutukan.
Daganganmu akan sepi, hartamu akan menghilang, dan nyawamu akan dituntut sebagai gantinya. Kirman menggertakkan giginya. Ia sudah tahu semua itu. Namun mendengar langsung dari mulut Mbah Jambrong membuatnya semakin nyata. Ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah kenyataan mengerikan yang sedang ia hadapi. "Apakah kau siap?" tanya Mbah Jambrong. Matanya tajam menatap Kirman. Kirman menarik napas dalam-dalam. Dalam pikirannya, ia kembali melihat wajah Marni, istrinya yang pemalas, yang hanya tahu menghamburkan uang, yang mengaku-aku sebagai istri pria kaya padahal ia hanya seorang pedagang bakso miskin, anak yang bukan darah dagingnya, anak yang lahir dari pengkhianatan. Mbah Jambrong tersenyum lebar, lalu mengambil sebuah mangkuk tanah, liat berisi cairan hitam pekat. Ia mengaduknya dengan jari kurusnya, lalu menatap Kirman dengan tatapan tajam. "Maka, bersiaplah menerima kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Tapi ingat Kirman, begitu engkau melangkah ke jalan ini, tak ada jalan kembali." Kirman mengangguk. Ia tahu dan ia tak peduli. Yang ia inginkan hanya satu, membalas dendam. Di malam itu Kirman duduk di sudut kamar, menatap tajam ke arah bayi yang terlelap dalam pelukan Marni. Kirman perlahan berdiri. Ia mengambil alu kayu yang biasa ia gunakan untuk menumbuk daging bakso. Jari-jarinya mencengkeram gagangnya dengan erat. Satu pukulan, itu saja yang dibutuhkan. Tangannya bergetar saat ia mengangkat alu kayu di atas kepala Marni. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu alu kayu menghantam kepala Marni dengan keras. Suara benturan itu bergema di kamar yang gelap. Tubuh Marni tersentak, matanya terbuka sebentar sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Bayi dalam pelukannya mulai menangis, suara kecilnya mengiris kesunyian malam. Kirman buru-buru mengambil bayi itu. Tangannya sedikit gemetar saat ia menggendong tubuh mungkil yang masih berlumuran keringat. Matanya menatap bayi itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Kebencian, amarah, tapi juga ketakutan. Bisikan Mbah Jambrong kembali terdengar di kepalanya. "Jika kau ragu, keberuntungan tak akan datang padamu. Ini adalah jalan satu arah, Kirman. Sekali kau mulai, kau tak bisa kembali." Kirman menelan ludah, lalu berjalan cepat keluar rumah. Ia harus segera ke tempat ritual sebelum ia kehilangan keberanian. Malam semakin pekat ketika Kirman tiba di sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan. Di sana, sebuah lingkaran ritual telah digambar di tanah dengan darah ayam yang ia bawa dari warung. Lilin-lilin kecil berkedip-kedip, menciptakan bayangan mengerikan di pepohonan sekitar. Mbah Jambrong sudah menunggu di sana. Duduk bersila di tengah lingkaran dengan mata tertutup. Tangannya menggenggam sebuah pisau belati yang berkarat. "Bagus," gumam Mbah Jambrong tanpa membuka mata. "Kau datang dengan tekad yang kuat." Kirman berdiri di hadapan sang dukun, masih menggenggam bayi yang kini mulai menangis lebih kencang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Kirman dengan suara bergetar. Mbah Jambrong tersenyum tipis. "Letakkan bayi itu di tengah lingkaran." Kirman menelan ludah. Tangannya terasa berat saat ia menurunkan tubuh mungil itu ke tanah dingin. Bayi itu menggeliat, menangis semakin keras seolah tahu bahwa ajalnya sudah dekat. "Lalu?" Kirman bertanya, suaranya lebih pelan. Mbah Jambrong membuka matanya, menatap Kirman dengan tatapan tajam yang menembus ke dalam jiwanya. "Kau yang harus melakukannya, Kirman," kata Mbah Jambrong. "Tumbalkan dengan tanganmu sendiri, atau pesugihan ini tak akan berhasil." Kirman merasakan darahnya berdesir. Ia menatap bayi itu, lalu menatap pisau berkarat yang diberikan kepadanya. Tangannya gemetar saat ia menggenggam gagangnya. Tapi kemudian wajah Marni terlintas di benaknya. Senyum sinisnya, tawa ejekannya, pengkhianatan yang ia lakukan selama ini. Matanya berubah gelap. Tanpa ragu lagi,
Kirman mengangkat pisau tinggi-tinggi dan dengan satu hentakan, darah menyembur kemana-mana, membasahi tanah di bawahnya. Teriakan bayi itu terhenti seketika, berganti dengan keheningan yang mencekam. Kirman terpaku, tubuhnya bergetar hebat, tangannya kini berlumuran darah, dan di bawahnya bayi itu sudah tak bergerak lagi. Mbak Jambrong tertawa pelan, suara seraknya bercampur dengan angin malam. Bagus, sangat bagus. Para roh telah menerima persembahanmu. Kirman menelan ludah, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang menggila. Kapan aku akan melihat hasilnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Jambrong mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti Kirman. Angin berhembus kencang, dan dari dalam lingkaran ritual, muncul suara gemuruh aneh. Tiba-tiba Kirman merasa dadanya sesak. Ia jatuh berlutut, menggenggam dadanya yang terasa terbakar. Apa yang terjadi? Kirman berteriak, panik. Rohnya telah masuk ke dalam perjanjian, kata Mbah Jambrong dengan suara datar. Dan kau, Kirman, mulai sekarang adalah bagian dari mereka. Kirman menatap tangan berdarahnya. Ia telah menempuh jalan ini, dan tidak ada jalan kembali. Keesokan paginya, Kirman kembali ke rumah. Tubuhnya terasa lelah, pikirannya penuh dengan kejadian mengerikan semalam. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat Marni sudah sadar. Tapi dalam keadaan terikat di tempat tidur, matanya terbelalak saat melihat Kirman. Apa yang kau lakukan padaku? Di mana bayiku?" Marni berteriak, wajahnya penuh ketakutan. Kirman mendekat perlahan, menatapnya dengan dingin. "Bayi itu sudah ditumbalkan," katanya tanpa emosi. Marni terdiam, wajahnya memucat. Air matanya mulai mengalir. "Kau gila, kau monster," jeritnya. Kirman tersenyum tipis. "Aku baru saja memulai." Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Marni dan berbisik, "Mulai sekarang, kau adalah ladang penghasil bayi. Setiap kali kau melahirkan, anak itu akan aku tumbalkan." Marni berteriak, menangis, meronta-ronta dalam ikatan tali. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warung bakso Kirman yang biasanya sepi mendadak dipenuhi pelanggan. Orang-orang datang berbondong-bondong, seolah ada daya tarik gaib yang membuat mereka tak bisa menolak godaan untuk membeli bakso miliknya. Baksonya terasa lebih enak, lebih gurih, dan selalu membuat pelanggan ingin kembali lagi. Uang mulai mengalir deras ke tangannya. Kirman tersenyum puas, Mbah Jambrong tidak berbohong. Pesugihan ini benar-benar bekerja, dan kini tak ada yang bisa menghentikannya. Tidak Marni, tidak siapapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak Kirman menumbalkan bayi pertama. Keberuntungan datang begitu cepat, lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Warung baksonya yang dulunya sepi kini selalu dipenuhi pelanggan. Setiap suapan bakso yang ia sajikan membawa lebih banyak uang, lebih banyak kekayaan. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikirannya, Marni. Wanita yang pernah menjadi istrinya, yang dulu menghinanya dengan sikap sombong dan pengkhianatan. Kirman tahu bahwa untuk menjaga aliran pesugihan ini tetap berjalan, ia harus menumbalkan sesuatu yang lebih dari sekadar bayi pertama. Setiap tahun, satu bayi harus dikorbankan, dan untuk itu Marni harus menjadi ladang penghasilnya. Keinginan untuk terus kaya membuat Kirman membangun sebuah ruang bawah tanah di rumahnya. Ruangan itu tersembunyi di balik dinding kayu yang tampak biasa, dengan pintu yang hanya ia ketahui lokasinya. Tempat itu menjadi sangat gelap, penuh dengan aroma lembab dan bau tanah yang tercampur dengan bau kematian. Ia menyiapkan segala sesuatunya dengan teliti, kunci-kunci, rantai, dan tali. Semuanya disusun rapi di ruangan bawah tanah itu. Kini setelah segala sesuatu siap, Kirman memutuskan untuk memasung Marni. Ia tahu ini adalah pilihan yang tak terhindarkan.
Marni tidak akan pernah kembali menjadi wanita bebas yang dulu. Ia hanya akan menjadi alat, sumber kehidupan yang dipaksakan untuk terus melahirkan anak-anak yang harus dikorbankan demi kelangsungan pesugihan ini. Suatu malam setelah Marni tidur, Kirman masuk ke dalam kamar mereka. Ia menatap Marni yang masih terlelap, wajahnya terbungkus selimut tipis. Wajah cantiknya yang dulu selalu menyeringai kini tampak lemah, pucat, dan penuh dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Kirman menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati mengikat kedua tangan Marni. Ia memegangi wajahnya dengan paksa dan menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Bangun Marni," katanya pelan, tapi ada ketegasan yang bisa dirasakan dalam setiap kata. Marni terbangun, matanya yang sudah berbinar-binar dengan ketakutan mengalihkan pandangannya pada suaminya yang sudah berbeda. Kirman yang kini bukanlah pria yang dulu ia kenal. "Apa yang kau lakukan, Kirman?" Marni berteriak, mencoba melawan ikatan di tangan. "Ini semua karena ulahmu, Marni," Kirman menjawab dengan suara dingin. "Karena pengkhianatanmu. Kau akan melahirkan anak-anak itu dan mereka akan menjadi tumbal." Marni menatapnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. "Kau gila," Kirman tersenyum sinis. "Aku sudah lama gila, Marni, kau hanya belum mengetahuinya." Dengan paksa, Kirman menarik Marni keluar dari tempat tidur dan menyeretnya menuju pintu belakang. Marni melawan, berteriak dan meronta, tetapi Kirman sudah tidak peduli lagi. Ia menariknya ke ruang bawah tanah yang gelap, tempat di mana dunia ini tidak lagi milik Marni, dan juga bukan lagi milik Kirman yang dulu. Saat mereka sampai di ruang bawah tanah, Marni terdiam. Ia merasa ada yang janggal. Bau tanah dan udara lembab memenuhi hidungnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Kirman melepaskan ikatan pada tangannya, tetapi Marni segera berlari menuju pintu. Namun Kirman sudah lebih cepat mengunci pintu dengan kunci yang ada di tangannya. "Ini takkan berakhir seperti ini, Kirman," Marni berteriak dengan penuh amarah. "Kau tak akan bisa begitu saja mengurungku." Kirman hanya menatapnya dengan wajah datar. "Aku sudah memutuskan semuanya, Marni. Kau akan menjadi bagian dari ini. Kau akan melahirkan anak-anak untukku. Setiap tahun, kau tidak akan pernah keluar dari sini." Marni terdiam, matanya penuh dengan air mata. "Kau bukan suamiku lagi. Kau sudah berubah menjadi monster." Kirman mengabaikan kata-kata itu. Ia menarik sebuah tali besar dari meja di sudut ruangan dan mengikat Marni pada sebuah tiang kayu besar yang terpasang di tengah ruangan. "Ini adalah cara terbaik," katanya dengan suara datar. "Aku butuh uang, Marni. Aku butuh lebih banyak kekayaan. Dan kau akan melahirkan bayi itu setiap tahun." Marni menangis, tak mampu lagi melawan. Ia merasa tubuhnya lemas, matanya semakin kabur oleh air mata. "Kirman, tolong. Aku minta ampun." Suaranya bergetar, penuh dengan ketakutan dan penyesalan. "Aku tak ingin ini. Aku ingin pulang." Kirman menatap Marni dengan penuh kebencian. "Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kau sudah terlambat." Dan begitu, ruangan bawah tanah yang kotor dan gelap itu menjadi tempat di mana Marni, yang dulu begitu sombong, harus menghabiskan sisa hidupnya. Setiap tahun, tubuhnya akan dipaksa untuk melahirkan bayi yang harus dikorbankan demi keberhasilan pesugihan Kirman. Marni tidak akan pernah bebas lagi. Kirman melangkah keluar, menutup pintu dengan suara yang memekakkan telinga. Marni menangis di dalam, suaranya tak akan pernah terdengar lagi. Hanya ada desisan angin yang menggelitik, dan gemerisik daun-daun di luar. Dunia telah berubah, dan tak ada tempat bagi mereka yang terperangkap dalam perangkapnya. Seiring berjalannya waktu, warung bakso Kirman semakin terkenal di Sidoarjo. Pelanggan yang datang tak pernah berhenti,
baik siang maupun malam. Bakso yang dulu hanya disukai oleh segelintir orang kini menjadi primadona di kalangan masyarakat. Warungnya selalu penuh, bahkan antriannya bisa mengular hingga keluar gang. Uangnya mengalir deras, dan Kirman merasa seperti seorang raja. Namun kehidupan yang tampak sempurna ini mulai menarik perhatian warga sekitar. Warga mulai memperhatikan keanehan-keanehan yang ada, terutama setelah Kirman mendadak kaya raya tanpa penjelasan yang jelas. Mereka mengingat betul bagaimana Kirman dulu hanya seorang pedagang bakso biasa, dengan warung yang sepi. Kini, ia bisa membeli barang-barang mewah dan selalu mengenakan pakaian yang rapi dan mahal. Beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Marni. Mereka ingat betul bagaimana dulu Marni sering berkeliling dengan teman-temannya, terlihat angkuh dan sombong, tetapi sekarang tidak ada lagi kabar tentangnya. Kirman sering menghindar saat ditanya, namun akhirnya ia memberikan penjelasan yang sudah direncanakan. Marni sudah kabur, jawab Kirman dengan wajah datar, menatap kosong ke arah warungnya yang ramai. Dia pergi bersama pria lain, membawa anak kami. Katanya dia tak tahan hidup miskin, jadi dia memilih untuk meninggalkan saya. Beberapa warga mempercayai cerita itu, terutama mereka yang tidak terlalu dekat dengan keluarga Kirman. Namun, ada juga yang mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka masih ingat bagaimana Marni begitu dominan dalam rumah tangga mereka. Sering terlihat mengejek suaminya dan menunjukkan bahwa ia tak pernah merasa puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Kini, tiba-tiba Marni hilang tanpa jejak. Itu terlalu mencurigakan bagi sebagian orang. Tapi tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Semua orang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan warung bakso Kirman semakin ramai. Namun ada satu hal yang semakin membuat Kirman gelisah, rasa takut. Takut bahwa ada yang akan mencurigainya, takut bahwa ada yang akan menyelidiki lebih dalam tentang keberuntungannya yang mendadak. Untuk menjaga agar rahasia pesugihannya tetap tersembunyi, Kirman memutuskan untuk kembali melakukan ritual yang lebih kejam, lebih brutal, dan kali ini dengan cara yang lebih merendahkan Marni. Ia memutuskan untuk menghamili istrinya lagi. Namun bukan hanya untuk menghasilkan bayi sebagai tumbal. Kirman ingin memberi pelajaran pada Marni, sebuah pelajaran yang akan mengingatkan Marni akan kekuasaannya, serta harga yang harus dibayar untuk setiap bayi yang dilahirkan. Malam itu, setelah warung tutup, Kirman merencanakan segalanya. Ia menghubungi 5 preman yang sudah disiapkan untuknya. Mereka adalah orang-orang yang biasa bekerja untuk Kirman. Sebagian besar adalah lelaki kasar yang tak punya hati nurani. Kirman membayar mereka dengan harga yang tinggi, menjanjikan mereka uang banyak jika mereka mau melakukan apa yang ia inginkan. Marni, yang sudah terpenjara di ruang bawah tanah, tak tahu apa yang menunggunya. Ia hanya tahu bahwa dirinya tak akan pernah bebas. Malam itu, Kirman datang ke ruang bawah tanah, di mana Marni sudah terikat dengan tali dan berada dalam keadaan yang lemah. "Marni," kata Kirman dengan suara serak, seolah berbicara dengan seorang wanita yang sudah tak berarti baginya lagi. "Kau sudah lama mengkhianatiku. Ini adalah balasannya." Marni yang lemah menatap Kirman dengan mata penuh kebencian. "Kau sudah gila, Kirman. Kau bukan suamiku lagi. Kau hanya monster." Kirman tidak menjawab. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada 5 preman yang menunggu di luar. Mereka masuk dengan langkah-langkah berat, wajah mereka penuh nafsu dan kebencian. Marni mulai meronta, mencoba melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Namun ikatannya terlalu kuat, dan ia tak bisa melarikan diri. Salah satu preman mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, ia menarik paksa tubuh Marni. Begitu juga yang lainnya, mereka mulai memperlakukan Marni dengan brutal, menghancurkan tubuhnya dan menghina martabatnya. Tangisan Marni menggema di ruang bawah tanah itu, menambah kesedihan dan ketakutan yang mencekam seluruh ruangan. Kirman hanya berdiri di sana, menonton istrinya yang dulu penuh kemewahan dan kesombongan itu,
kini menjadi objek penderitaan. Ia merasa tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat Marni hancur secara fisik dan mental. "Mari kita lihat seberapa kuat kau, Marni," bisik Kirman, melihat istrinya yang hampir tak bisa bergerak lagi. "Kau akan melahirkan lebih banyak bayi untukku, dan setiap kali itu terjadi, kau akan merasakannya. Ini adalah hukumanmu." Malam itu Marni tidak hanya diperkosa, tetapi juga dihancurkan mental dan fisiknya. Setiap tindakan itu adalah bagian dari hukuman yang harus ia tanggung, dan setiap jeritan yang keluar dari mulutnya hanya membuat Kirman semakin puas. Sebulan setelah ritual brutal yang dilakukan Kirman terhadap Marni, ia merasakan kebahagiaan yang aneh. Marni hamil lagi. Kirman berdiri di depan Marni yang terpasung di ruang bawah tanah, menatap perut istrinya yang membesar. Bayi yang tumbuh di dalam kandungan itu akan menjadi tumbal pesugihan berikutnya. Setiap langkah yang ia ambil dalam hidupnya, setiap keputusan yang ia buat, hanya mengarah pada satu tujuan, kekayaan tanpa akhir, dan untuk itu ia rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan wanita yang seharusnya ia cintai. Marni yang terpasung dengan tubuh lemah hanya bisa menangis. Tangisan itu tak pernah didengar oleh siapapun selain Kirman, yang sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan. Marni yang dulu penuh kehidupan kini hanyalah bayangan dari dirinya yang sebenarnya. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan, hanya bisa merenung tentang semua kesalahan yang telah ia buat dan tentang takdirnya yang mengerikan. Suatu malam di sebuah gang yang gelap, beberapa preman yang dulu dibayar Kirman untuk memperkosa Marni tengah mabuk. Mereka tertawa terbahak-bahak tanpa peduli bahwa ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. Mereka mulai membicarakan tentang tubuh Marni yang mereka rindukan, tentang betapa mereka ingin menikmati tubuhnya lagi, walaupun Marni kini sudah tak bisa melawan. "Tunggu apa lagi? Kalau Marni udah hamil, udah nggak asik lagi. Tapi kayaknya dia masih layak dipermainkan sekali lagi," salah satu preman berkata sambil terkekeh. Mereka tertawa, namun tawanya hanya menggema di dalam malam yang sunyi. Beberapa pemuda yang sedang ronda mendengar pembicaraan itu dan merasa ada yang tidak beres. Mereka segera melaporkan percakapan tersebut pada ketua RT dan RW setempat. Ada yang curiga dengan keanehan yang terjadi di rumah Kirman, yang tiba-tiba kaya raya, dan terutama tentang keberadaan Marni yang tidak pernah terlihat lagi. Tak lama kemudian, ketua RT dan RW bersama beberapa warga yang berani memutuskan untuk menggeledah rumah Kirman. Mereka merasa sudah saatnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tersebut. Begitu mereka tiba di depan rumah Kirman, Kirman mencoba mengelak dengan dalih bahwa Marni sudah pergi dan tidak ada yang perlu dicurigai. Namun, warga yang semakin banyak mendesak membuat Kirman tak bisa berbuat apa-apa. "Buka pintunya," teriak seorang warga. Kirman hanya bisa pasrah saat pintu ruang bawah tanah dibuka dengan paksa. Warga yang masuk pertama kali terkejut, dan semuanya terdiam sejenak melihat pemandangan yang mengerikan di hadapan mereka. Marni tergeletak di lantai dengan pecahan kaca di tangannya. Tubuhnya sudah kaku, dengan darah mengalir dari perutnya yang robek, dan janin yang keluar dalam keadaan hancur. Matanya terbuka, namun tak ada nyawa di dalamnya. Suasana menjadi mencekam. Warga yang hadir di sana tidak bisa menahan rasa ngeri dan jijik mereka, tetapi lebih dari itu, mereka merasa marah dan terkejut atas penderitaan yang dialami Marni. Ketua RT yang pertama kali menemukan tubuh Marni hanya bisa bergumam, "Apa yang terjadi di sini?" Kirman yang melihat itu merasa panik. Ia berusaha melarikan diri, namun tak ada jalan keluar. Warga yang sudah mengurungnya langsung menangkapnya dan membawa Kirman keluar dari rumahnya dengan paksa. Mereka tak memberi kesempatan untuk Kirman membela diri. Di hadapan banyak orang, Kirman akhirnya diseret ke kantor polisi. Kasus ini mengejutkan seluruh desa.
Semua orang tak percaya bahwa Kirman yang dulu hanya seorang pedagang bakso, biasa bisa melakukan hal sekeji itu pada istrinya. Masyarakat yang dulu sempat merasa kasihan kepada Marni karena ia selalu diperlakukan kasar, kini menyadari bahwa Marni bukan hanya korban dari suaminya, tetapi juga seorang wanita yang terjebak dalam kegelapan hidup yang menakutkan. Setelah beberapa hari, Kirman dibawa ke penjara untuk menjalani proses hukum. Namun, tak lama kemudian, kabar buruk kembali datang. 3 hari setelah ia dipenjara, Kirman ditemukan tewas di dalam sel. Kondisinya mengerikan, dengan lehernya tercekik, seolah ada tangan tak terlihat yang membunuhnya. Tidak ada saksi yang melihat siapa yang melakukan itu, dan tak ada yang tahu bagaimana Kirman bisa tewas dalam kondisi yang mengerikan. Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah balasan dari apa yang telah Kirman lakukan pada Marni dan anak yang tak bersalah itu. Ada yang percaya bahwa roh Marni dan bayinya mengutuk Kirman, dan roh mereka yang tak tenang akhirnya membalas perlakuan kejam Kirman. Namun, tak ada yang pernah tahu pasti apa yang terjadi di balik kematian Kirman yang misterius itu. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.